Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Safrina Aliana Rizkia dari kelas 11 IPS 3. Ingin menjelaskan salah satu materi yang telah kita pelajari di pelajaran ekonomi kelas 11, yaitu mengenai ketenagakerjaan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi terkait materi ketenagakerjaan ini, kita pastinya harus tahu dulu nih, sebenarnya apa sih ketenagakerjaan itu? Jadi ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan atau tenaga kerja dalam masa kerja sebelum, sesudah, atau sedang. Yang kedua yang akan kita pelajari yaitu terkait jenis-jenis dari ketenagakerjaan ini, yang dimana ketenagakerjaan dibagi dua, yaitu ketenagakerjaan berdasarkan sifat dan juga ketenagakerjaan berdasarkan keahlian. Kita masuk pada jenis dari ketenagakerjaan yang pertama, yaitu berdasarkan sifat dari kerjaannya. Yang pertama ada kerohanian, atau bisa dibilang sebagai kerjaan yang non-fisik, di mana di dalam ketenagakerjaan ini, sang pelaku, sang pekerja itu dia lebih dominan untuk memakai pemikirannya daripada kekuatan fisiknya, seperti contohnya adalah direktur atau manajer. Dan yang kedua itu ada yang kerjaannya sifatnya jasmani atau yang fisik. Biasanya ini lebih dominan, mereka menggunakan kekuatan fisik mereka daripada pemikiran mereka, seperti pekerja kuli bangunan atau asisten rumah tangga dan sebagainya. Nah, di dalam ketenagakerjaan ini juga memiliki beberapa masalah seperti tingkat pengangguran yang sangat tinggi, lalu ada juga jumlah angkatan kerja yang melonjak. Dan sebenarnya angkatan kerja ini jika penyebarannya tidak merata juga berdampak menjadi sebuah masalah bagi ketenagakerjaan. Lalu ada tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Dan yang terakhir itu ada perlindungan bagi tenaga kerja yang masih belum efektif seutuhnya. Kemudian kita akan beralih ke upaya bagaimana meningkatkan kualitas kerja. Di sini aku akan memberikan 3 contoh, yaitu dari pemerintah, lalu ada dari pihak instansi atau pihak perusahaan ataupun pihak swasta, dan juga dari pihak individunya sendiri. Yang pertama untuk pihak pemerintah, kita bisa banget menyarankan kepada pemerintah untuk membuka pusat pelatihan tenaga kerja agar tingkat pendidikan dan juga tingkat keterampilan tidak lagi rendah. Lalu kita lanjut pada perusahaan atau pihak swasta. Mereka bisa bekerja sama nih dengan sekolah-sekolah dan juga dengan universitas untuk merekrut para pekerja baru. Dan yang terakhir yaitu ada dari individunya sendiri. Kita harus sadar untuk memiliki jiwa wirausaha, dan juga kita harus sadar kalau kita masih belum memiliki keterampilan dan juga pendidikan yang masih belum yakin untuk diterima di sebuah perusahaan ataupun bangkit untuk membuat usaha sendiri. Kita harus ikut pelatihan tenaga kerja begitu. Setelah ini kita akan mempelajari tentang sistem upah, yang dimana pertama-tama kita akan membahas tentang permintaan dan juga penawaran tenaga kerja. Jika sebuah penawaran itu lebih tinggi daripada permintaannya, maka upah yang akan diterima itu akan cenderung menurun. Dan begitu pula sebaliknya, jika permintaannya yang melonjak tinggi dibandingkan sebuah penawaran, maka upahnya bisa jadi akan meningkat. Begitu. Lalu yang kedua ada kesepakatan pemberi dan juga penerima kerja mengenai sistem upah. Jadi setelah selesai seleksi wawancara, mereka akan dihadapi oleh pihak perusahaan atau pihak yang memberikan sebuah pekerjaan dengan pelaku yang akan bekerja. Mereka akan berdiskusi terkait pembagian untuk gajinya seperti apa, seberapa besar nominalnya, dan juga di sini akan diberikan sebuah kontrak gitu ya. Dan terakhir yaitu tentang upah minimum atau tetapan mengenai standar minimum para pekerja yang dimana dia itu pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pekerjanya. Next, kita akan mempelajari tentang pengangguran. Jadi, pengangguran itu sebenarnya apa sih?
Pengangguran adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau dia itu sedang mencari sebuah pekerjaan, dan bisa jadi juga dia adalah seseorang yang sedang mempersiapkan usaha yang akan dia jalankan nantinya. Jadi setidaknya untuk saat tersebut orang itu tidak memiliki sebuah pekerjaan apapun, maka orang itu bisa dianggap sebagai seorang pengangguran. Kalian sempat terpikirkan gak sih, pengangguran itu juga memiliki jenis-jenis atau enggak sih? Jadi jawabannya, pengangguran itu juga memiliki jenisnya dan dibagi menjadi dua nih teman-teman. Yaitu jenis yang pertama berdasarkan faktor penyebabnya, dan yang kedua itu bisa jadi karena menurut lama waktu kerjanya. Untuk menurut faktor penyebabnya, yaitu pertama ada pengangguran konjungtur atau siklis, yaitu terjadi karena turunnya perekonomian negara sehingga daya beli masyarakat yang menurun. Lalu yang kedua ada pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi karena perubahan struktur perekonomian yang mana membutuhkan keterampilan baru agar dapat menyesuaikan dengan keadaan baru. Yang ketiga ada pengangguran fraksional. Ini terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan juga pelamar kerja. Lalu ada pengangguran musiman, terjadi karena ada waktu yang tak terpakai karena tidak ada pekerja dari musim yang satu ke musim yang lainnya. Kita move ke menurut lama waktu kerjanya. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka, yang dimana situasi ini ketika orang sama sekali tidak bekerja dan juga berusaha mencari sebuah pekerjaan. Jadi dia tidak memiliki pekerjaan, tapi dia masih mencari nih kemana-mana untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Yang kedua ada setengah menganggur, yaitu ketika ada seorang yang dia itu masih bekerja, tetapi tenaganya kurang termanfaatkan atau tidak sesuai dengan keterampilan dan apa yang ia mau gitu. Dan yang terakhir ada pengangguran terselubung, yaitu ketika tenaga kerja tidak bekerja secara optimal karena adanya ketidaksesuaian antara pekerja dengan bakat dan kemampuannya. Jika tingkat pengangguran itu semakin meningkat, maka tentunya akan ada dampak yang akan kita rasakan, yaitu seperti menurunnya pendapatan nasional dan juga per kapita, menurunnya penerimaan negara, lalu adanya beban dan mental psikologis, dan yang terakhir itu juga bisa meningkatkan biaya sosial. Jangan sedih dulu. Kalaupun pengangguran itu semakin meningkat, tentunya kita juga masih memiliki upaya-upaya yang dapat kita laksanakan ketika pengangguran itu sudah melonjak terlalu tinggi. Yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang cara mengatasi pengangguran siklis. Yaitu dari pemerintah sendiri, pemerintah bisa membuka proyek yang bersifat umum seperti pembangunan jalan dan juga jembatan. Lalu pemerintah juga bisa melihat nih permintaan masyarakat untuk membeli barang dan jasa serta memperluas barang dan jasa. Lalu ada cara mengatasi pengangguran struktural, yaitu seperti diperlukan berbagai pengadaian, pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan untuk berkarir. Cara mengatasi pengangguran fraksional, yaitu mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran kerja sehingga proses pelamaran, seleksi, dan pengambilan keputusan menerima atau tidak berlangsung lebih cepat. Yang terakhir ada cara mengatasi pengangguran musiman, yaitu dengan pemerintah bisa memberikan informasi yang jelas tentang adanya lowongan kerja pada bidang lain dan melatih seseorang agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada masa menunggu. Begitu. Baik, jadi mungkin itu saja yang bisa aku jelaskan mengenai pelajaran ketenagakerjaan. Semoga informasi yang aku berikan tadi bisa digunakan sebaik-baiknya. Mungkin itu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Dan wal qalam wa yasturun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.